Assalamualaikum sahabat Indonesia, bertemu kembali di channel Nurmala. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, kali ini saya akan upload video tentang apa saja sih yang kita lakukan pada saat kita belajar mandiri. Nah, berikut ini kita akan buka SIM PKB nya dulu. Kita awali dengan mendownload modul. Jadi pertama-tama kita download dulu modul, dan modul ini akan muncul setelah kita dinyatakan lulus gelombang keberapa. Sebelum dimulai pelajaran mandiri, modul ini akan muncul di SIM PKB. Kita buka SIM PKB kita. Tuh udah muncul. Kita masukkan nomor UKG-nya, lalu kita masuk ke SIM PKB-nya. Kita masuk sekarang. Nah, terbuka sudah. Ini kita klik tutup aja. Nah, kita lihat di bagian beranda yang menyatakan Anda telah dinyatakan lulus tes akademik. Kemudian ada bagian selanjutnya. Kita klik bagian selanjutnya ini untuk mendownload modul. Ada 10 modul yang akan kita download. Nah, setelah kita klik bagian selanjutnya itu akan muncul proses kepesertaan. Nah, kalau kita sudah terpilih sebagai peserta keberapa, dia akan muncul sudah upload berkas, semuanya akan tercentang merah kayak gini. Nah, lanjut kita naikkan. Yang pertama muncul tampilnya biodata diri, kemudian ada LMS. Nah, LMS ini akan tampil menjelang kita mulai daring ya. Kalau lagi awal-awal dia nggak muncul. Yang akan muncul adalah materi pembelajaran yang akan kita download. Kita buka ini, klik, nanti akan muncul kita download. Ada 6 modul ditambah 1 LK. Kemudian kita print itu. Ada 10 modul yang kita print. Karena saya sudah download, akan saya cancel saja ini. Nanti kepenuhan laptop saya. Kita cancel. Nah, selama 17 hari kita akan mendalami 10 modul ini sambil mengerjakan 6 set LK. Jadi setiap satu modul ada 1 LK yang akan kita kerjakan. 1 LK tersebut berisi 3 tugas. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa LK-nya itu setelah ini. Jadi jangan bingung. Nah, ini kalau munculnya kalau sudah mendekati belajar mandiri sesuai jadwal ya. Jadi akan muncul materi pembelajarannya. Kemudian kita akan buka LK1-nya seperti apa. Ini pengerjaan LK ini sesuai dengan PTK sebenarnya ya, tapi pada dasarnya sama. Cuman mungkin perbedaannya hanya sedikit-sedikit saja. Buka dulu, saya akan kasih lihat. Kita cari dulu di mana. Akhirnya saya temukan. Jadi dalam satu LK itu ada 3 tugas yang akan kita kerjakan. Yang pertama itu kita bikin peta konsep. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi kalau bisa lebih rapi, lebih rapi lagi peta konsepnya ya. Ini hanya kira-kira seperti ini. Nah,
saya hanya membuat peta konsep, tidak diiringi dengan istilah. Jadi ada yang minta sekalian istilah dan pengertiannya dijelaskan. Cuman kalau menurut prinsip saya, yang namanya peta konsep ya, kalau sudah seperti ini sudah cukup. Tapi akan lebih bagus kalau kalian berpikir melengkapinya dengan istilah dan pengertian. Karena ini sebenarnya ada yang hanya minta peta konsep, ada yang minta peta konsep sekalian istilah dan pengertian. Itu tergantung dengan dosen dan PTK-nya masing-masing. Jadi cara membuat peta konsepnya itu kita harus baca dan pahami dulu materinya dengan seteliti mungkin, kemudian kita cari inti materinya itu apa saja, kita buat peta konsepnya secara seperti bagan tadi, urutkan mana materi-materi intinya, buat spesifik mungkin biar nanti pada saat kita pendalaman materi sudah bertemu dengan dosennya tidak mengalami kesulitan. Nah, seperti ini LK-nya, lembar kerjanya. Itu yang pertama, kita isi judul modulnya apa. Yang kedua, ada 4 kegiatan pembelajaran yang bagian kolom 2-nya itu. Ini kita isi yang bagian pertama, misalnya kalau bahasa Indonesia itu ejaan dan tanda baca. Kemudian pada bagian keduanya kita tuliskan judul setiap satu kegiatan pembelajaran. Semua modul itu isinya ada 4 untuk 6 modul itu ya. Jadi ada 4 kegiatan pembelajaran, kita isi satu-satu. Kemudian yang pada bagian bawahnya ada definisi dan peta konsep, dan definisi dan istilah ya. Jadi di situ ada peta konsepnya seperti yang tadi saya tunjukkan, harus dibuat di dalam kolom ini ya. Jadi ada perguruan tinggi yang minta dia mesti dibuat satu modul, satu peta konsep. Ada lagi seperti kami, dia bisa satu kegiatan pembelajaran, satu peta konsep. Karena kalau satu modul itu susah sekali membuat peta konsepnya itu ya. Kalau per kegiatan agak sedikit ya. Jadi ada yang minta satu modul satu peta konsep, ada yang harus bikin satu kegiatan pembelajaran satu peta konsep. Itu tergantung PTK-nya yang menyelenggarakan ya. Kemudian pada bagian kolom kedua, di situ daftar materi yang sulit dipahami. Jadi di sini kalian isi pada modul 1 kira-kira materi apa yang sulit kalian pahami. Tuliskan di situ ada berapa materi. Nah, yang ketiga itu diminta mengisi materi yang miskonsepsi. Artinya materi ini masih meragukan, artinya kalian belum benar-benar menguasai materi ini. Jadi pada dasarnya kalau saya mengisinya nggak jauh-jauh beda dari materi yang sulit dipahami. Jadi bisa saja berbeda, tapi ada sebagian berbeda yang saya isi, ada yang saya isi sama dengan materi yang sulit ya. Jadi itu saja yang kita harus kerjakan di LK1 yang nantinya akan dibahas pada saat kita pendalaman materi selama 6 hari. Jadi setiap 1 hari itu 1 modul, di mana kita harus mengumpulkan LK1 ini bersama mengerjakan 7 tugas lainnya dalam 1 hari. Jadi yang paling penting kalian harus pahami modul itu satu-satu selama kegiatan belajar mandiri. Jadi setelah kita belajar selama 17 hari, belajar mandirinya, mendalami materi dan mengerjakan 6 set LK itu, kita akan bertemu di pembelajaran daring. Selama 6 hari kita akan membahas 6 modul tersebut. Jadi 1 hari 1 modul, dan ada sekitar 8 tugas sama LK1 juga yang harus kita selesaikan dan diupload sampai
pukul 12 malam dikasih waktunya ya. Itu jadi kegiatan kita selama 6 hari. Nah, sahabat Indonesia, cukup di sini dulu video kita hari ini. Insya Allah nanti saya akan upload lagi tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.